Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kirdi dalam channel Kirdi Doang. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang waktu kapan kita akan melaksanakan atau bertugas selaku CPNS. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat video-video berikutnya mengenai CPNS, mengenai info-info tentang layanan masyarakat yang lain. Jangan lupa juga klik tanda lonceng agar teman-teman semua dapat mendapatkan pemberitahuan terbaru dari video-video yang saya upload. Begini teman-teman, setelah pemberkasan selesai dalam CPNS, maka kita nanti akan menanti dari undangan berikutnya tentang pemberian ataupun penerimaan SK CPNS. Tetapi ingat ya teman-teman, di dalam SK tersebut belum tentu kita sudah mendapatkan gaji sesuai dengan tanggal SK yang tertera. Jadi sebelum kita bekerja, sebelum kita mendapatkan gaji, maka SK dulu nih muncul. Setelah SK muncul, nanti akan ada selang beberapa bulan lagi. Pengalaman saya dulu adalah 4 bulan ya teman-teman, 4 bulan. Jadi di tanggal SK itu 1 Januari, tetapi saya menerima SK-nya adalah bulan April. Jadi meskipun SK-nya adalah 1 Januari, itu kita tidak menerima gaji di bulan Januari. Dan juga tidak dirapel ya teman-teman, tidak dirapel. Kita menerimanya gaji itu setelah kita mendapatkan SPMT. Nah, SPMT ya teman-teman, seperti contoh ini, contoh di atas ini. SPMT itu singkatan dari surat perintah melaksanakan tugas. Jadi kita mulai digaji itu setelah real benar-benar melaksanakan tugas. Tetapi memang zaman dulu kala ini saya mendapatkan info dari senior-senior saya bahwa PNS zaman dahulu itu digaji mulai tanggal yang tertera di SK. Jadi meskipun kita belum menerima SK, kita masih tahap transisi dalam pemberkasan, kemudian melalui penerima SK, ini sudah digaji sejak tanggal SK. Jadi menurut senior-senior saya yang dahulu, itu begitu dia diterima atau mendapatkan atau SPMT lah istilahnya, dia langsung deal, gajinya langsung banyak karena dia dirapel mulai dari tanggal SK sampai dia real bekerja. Itu sih zaman dulu. Tetapi di zaman saya, pengalaman saya itu kita digaji setelah kita melaksanakan tugas atau SPMT. Nanti kapan SPMT-nya? Nanti setelah pemberkasan, nanti kita akan mendapatkan undangan lagi penyerahan SK lah. Di dalam penyerahan SK itu nanti kita akan diberikan form SPMT yang akan ditandatangani oleh kepala SKPD kita masing-masing. Jadi kalau kita di kecamatan ya camat, kalau kita di instansi ya di bagian instansi, kalau bagian di Setda ya kepala organisasi Setdanya. Jadi kita nanti menerima SK setelah tanggal SPMT. Nah, setelah SPMT ini ya teman-teman, kita juga belum mendapatkan gaji. Jadi setelah kita menyerahkan SPMT dan kita setelah bekerja sesuai dengan SPMT, jadi nanti 3 bulan pertama itu
kita tidak akan mendapatkan gaji. Jadi begitu pemberkasan, mendapatkan undangan, dapatkan undangan menerima SK, itu kan nanti kita suruh membuat SPMT. Nah, kita mulai bekerja mendapatkan gaji tanggal SPMT. Tetapi realnya nanti pas kita bekerja juga 3 bulan setelah SPMT tidak akan digaji dulu, tetapi kita akan dirapel. Jadi tanggal SPMT bulan pertama, tanggal SPMT bulan kedua, tanggal SPMT bulan ketiga. Nah, nanti bulan keempat kita baru dapat gajian. Nah, sedangkan 3 bulan ini nanti akan dibayarkan di bulan yang keempat. Jadi kita nanti akan rapel hanya 3 bulan saja setelah kita benar-benar bekerja sesuai dengan tanggal SPMT yang tercantum. Kemudian dan kita nerimanya ini tidak full ya teman-teman, tidak full karena kita 80% selaku CPNS akan menerima hak adalah 80% dari gaji kita. Nah, nanti akan kita tayangkan berapa gaji yang kalian terima, 80%-nya itu nanti saya akan buatkan video berikutnya. Kita tunggu saja karena nanti saya pasti akan memberikan gaji kita 80% itu karena sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru mengenai gaji pegawai negeri TNI dan Polri. Tetapi yang perlu diingat ya teman-teman, kita digaji bukan per tanggal TMT CPNS, tetapi per tanggal SPMT, surat perintah melaksanakan tugas, dimana nanti setelah itu kita tetap bekerja nanti akan dirapel. Jadi menurut pengalaman saya Januari itu adalah tanggal diterima sebagai CPNS, kemudian Maret April itu mulai bekerja, jadi SPMT-nya adalah 1 April, jadi Januari, Februari, Maret ini kita tidak mendapatkan gaji, kemudian SPMT-nya adalah April, tapi setelah 3 bulan ini kita tidak mendapatkan gaji dulu, jadi April, Mei, Juni, Juli. Nah, ini kita tidak mendapatkan gaji selaku CPNS, akan tetapi nanti 4 bulan setelah SPMT, berarti Juli ya, berarti Juli baru gajian sebesar 80%. Tetapi yang 3 bulan ini setelah MTMT nanti kita rapel di sini. Tetapi yang 3 bulan ini tadi setelah tanggal TMT kita tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus bisa memplanningkan. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah diterima, tetapi kita selama belum mendapatkan gaji, kita harus bisa memplanning dari pengeluaran kita, dari pendapatan kita. Euforia boleh, seneng-seneng boleh. Apalagi sekarang sudah mulai memplanning, besok mau syukuran apa, mau wayangan atau nanggap apa, karena ini masa pandemi ya teman-teman, ingat protokol kesehatan tetap dijaga. Ini mau syukuran apa, mau buat nasi kuning, mau ngundang sekampung dan sebagainya, atau mau memberi syukuran ke tempat kerja yang baru, tempat kerja yang lama. Nah, itu bisa diplanningkan, akan tetapi perlu diingat nanti kita mendapatkan gaji sesuai dengan yang sudah saya utarakan tadi. Kalau dulu menurut pengalaman saya, karena saya berasal dari keluarga yang sederhana, yang biasa saja, saya syukurannya setelah nunggu rapel. Jadi 3 bulan pertama itu tidak gajian, bulan keempat itu gajian yang pertama 80%, kemudian setelah ini adalah rapelnya ini baru dibayar. Lah itu baru saya melakukan
syukuran paling cuman bagi-bagi bagi-bagi kue atau nasi ke teman-teman kantor yang baru, kantor yang lama. Itu setelah saya nerima rapel. Jadi bisa teman-teman buat gambaran, karena saya berasal dari keluarga yang sederhana, bisa dibilang sederhana sekali itu, karena saya dulu kuliahnya sambil bekerja. Jadi pagi kerja, sore kuliah. Kalau sore kerja, paginya kuliah. Nah, jadi saya pengen banget seperti teman-teman yang lain bisa meraih gelar sarjana dan bekerja di kantoran. Jadi tetap saya berusaha seperti itu agar sama dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan juga tanda lonceng. Nantikan video saya selanjutnya ya teman-teman. Ingat pesan saya, menjadi PNS bukanlah suatu warisan. Silahkan tonton video-video saya sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.